Assalamualaikum bosku semuanya. Kali ini kita akan lanjutkan mereview sebuah gambar yang mungkin nanti bisa dijadikan sebagai acuan para bosku semuanya untuk membuat atau merangkai atau merakit kuda-kuda. Kali ini yang akan kita review adalah kuda-kuda di rumah Bapak Jimmy Manulang yang berada di Provinsi Riau. Mari kita saksikan semuanya. Selamat menikmati. Yang akan kita review kali ini pembangunan rumah tempat tinggal milik Bapak Jimmy Manulang di Duri, Provinsi Riau. Kenapa ini yang kita review? Karena ini merupakan sebuah gambar yang saya kira cukup luar biasa bentuknya. Kenapa? Karena rumah ini tergolong rumah tipe mewah dengan atap metal, tetapi memiliki rabung yang luar biasa banyaknya. Nah, di sini seperti biasa kita akan mereviewnya. Kita akan memperlihatkan gambar sekaligus adalah perhitungan struktur atau perhitungan kekuatan dari kuda-kuda bajaringan yang akan kita buat. Seperti biasa, kita menggunakan SAP 2000 versi 14. Kemudian metode perhitungan kita adalah ICL-RFT seperti biasanya. Kita saksikan. Di sini adalah referensi project. Biasa ini ada di setiap gambar yang akan dikirimkan kepada konsumen. Ini juga referensi project. Nah, di sini data referensi project ada ratusan bahkan ribuan referensi project yang sudah kita laksanakan. Nah, ini kita mulai. Sebelum kita menggambar sebuah struktur kuda-kuda, seperti biasa kita akan menghitung beban matinya. Sini kita tidak mempromosikan sebuah merek, tapi di sini bapaknya mempergunakan atap multiroof 0,4. Oke bosku ya. Ya di sini akan kita perkirakan estimasikan sekitar 10 kg per meter, dan berat rank terus berat berat sekrup, berat lain-lainnya nih dihitung sekitar 2,9 kg per meter persegi. Jadi jika ditambah berat atap sama berat rank sama berat baut menjadi 12,9 kg per meter persegi. Berat plafon rangka plus gantungan lampu standar ini tetap harus kita hitung, yakni mungkin plafon nanti yang akan diestimasikan adalah plafon gipsum, juga bisa menjadi plafon GRC atau kalsium. Nah, beban mati akhirnya terkumpul di sebuah kuda-kuda yang akan kita input nanti 29,9 kg per meter persegi. Dengan jarak kuda-kuda nanti yang akan kita rencanakan 1,3 meter atau 130 cm. Ini jarak maksimal yang kita rencanakan dengan material kalau tidak salah ini materialnya Tasto C757. Nah, di sini juga ada beban hidup. Beban hidup adalah beban nanti orang memasang struktur, depan perbaikan, terus beban saat memasang atap ini juga harus kita hitung. Nah, di sini menjadi bebannya adalah 30 kg per meter persegi. Beban angin juga kita hitung di wilayah Duri, ini jauh dari pantai, dengan sudut kuda-kudanya 30 derajat, mendapatkan 12 kg per meter lari. Kemudian bebannya angin hisapnya juga di 30 derajat menjadi 5,76 kg per meter lari. Dari mana ini dapatnya? Teman-teman semua bisa bertanya di kolom komentar nantinya.
Nah, sini kita udah inputkan datanya. Kalau itu TASO, maka dia mempergunakan coating material zinc alum. Apa ini coating material? Saya udah jelaskan di video sebelumnya. Dengan komposisi 43,5 zincnya atau zinc alumnya, zinc atau seng. 55% adalah aluminium dan 1,5% adalah silikon. Kuat tariknya G550. Mudah-mudahan ini kuat tarik yang benar-benar ada pada baja ringan tersebut. Tapi kita tetap akan mengkonversikan, kita kurangi 10% dari kekuatan bahan seperti biasa, supaya semua struktur atau semua kuda-kuda nanti yang bos miliki itu akan menjadi sangat aman. Ini kita menggunakan cover mate atau itu baja laksada dingin atau baja ringan ya, dengan nih 500 MPa. Kita teruskan next. Nah, ini data materialnya dengan tinggi 75, tebal sayap 36 dengan ketebalan yang sudah kita kurangi menjadi 0,72, padahal sebenarnya adalah 0,75. Oke, bosku semuanya, ini data teknis dari materialnya. Nah, metode perhitungan seperti biasa itu kombinasi beban yang akan kita pakai ada dead load, dan wing load. Dan ini ASCII LSD, ini merupakan dasar dari perhitungan kita. Ini perhitungan baut yang dipergunakan adalah baut standar. Jadi apabila menggunakan baut yang biasa, itu kita akan menambahkan jumlah bautnya. Jadi kita perlihatkan bautnya di mana. Nah, setelah data-data beban kita masukkan, maka akan keluarlah gambar kerjanya. Gambar kerja ini merupakan panduan daripada teman-teman di lapangan, para aplikator, untuk melaksanakan kuda-kuda tersebut. Seperti apa gambarnya? Mari kita lihat. Nah, ini adalah denah bangunan. Denah bangunan yang dikirim oleh owner, oleh pemilik, walaupun hanya berupa coret-coretan, tapi sudah lumayan. Ini kita perbaiki menjadi denah gambar yang kita perbaiki. Jadi kalau saya perkirakan luas bangunannya sendiri ini hampir 200 meter lebih. 200 meter lebih. Dengan 24 dikali dengan 1650 dan memiliki talang di sekeliling bangunannya, hampir siling ya, kecuali di depan dan di bagian belakang. Ini bentuk atap. Jadi bentuk atapnya, sini ada teras, ini ada jurai, ini ada perabung, ini jurai dalam lagi atau talang air. Ini perabung, ini jurai, ini jurai dalam, talang air, nih perabung. Jadi bisa kita hitung di sini perabungnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi apabila dikerjakan secara manual tanpa panduan gambar, hanya bisa melihat denah, ini luar biasa, dengan tingkat kesulitan yang luar biasa. Tapi begitu sudah melihat gambar, sudah mulai terbayang sama kita bagaimana nanti jadinya rumah. Oke, ini kita perjelas. Nah, jadi ini bentuk atap rumahnya nanti dari kita lihat ini dari atas. Seperti itu. Nah, ini atapnya, arah airnya, ini arah air kemari, ini air yang dimari, ini airnya ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, sini. Jadi sudah memudahkan untuk aplikator melihat nantinya jadinya seperti apa ini bangunan. Ini saya bonuskan dengan tampak atapnya supaya mempermudah tukang nanti mengerjakannya seperti apa sih jadinya. Jadi ini kalau dari depan ini seperti ini, luar biasa cantiknya. Saya tidak gambarkan di bawahnya, tapi hanya untuk tampak atasnya saja, tampak atapnya saja. Nah, ini dari samping kiri nantinya, kontras di samping kiri ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 rabung yang kelihatan. Samping kanan, ini dari belakang.
kelihatan dari belakang. Di sini ada tempat air. Jadi yang sudah direncanakan kita detailkan secara mendetail agar si pemilik bisa mengontrol pekerjaan daripada aplikator. Kenapa demikian? Bisa jadi aplikatornya terlupa atau keliru atau dalam artian salah. Pemilik atau owner atau para bosku semua sudah mengetahui nanti bentuk jadinya seperti ini loh, ini kok beda. Nah, itulah gunanya gambar kerja. Nah, di sini kita bisa lihat perletakan kuda-kudanya. Oke. Nah, di sini dengan jarak 120, tadi maksimal kita buat 130. Ini 120. Semua kuda-kudanya, ini bentuk kuda-kudanya ini ada sekitar 17 bentuk. Kenapa menjadi 17? Kita akan detailkan satu persatu. Jadi aplikator atau tukang bajaringan itu tinggal mengukur, motong, dan merakit kuda-kudanya sesuai gambar kita. Dengan catatan, sebelum melakukan pekerjaan, denah bangunan diukur ulang untuk presisi ke gambarnya. Kita akan berikan rehab gambar, asal tidak signifikan, gambarnya nanti akan kita rehab. Seperti itu, apabila tidak sesuai. Tapi kalau sudah sesuai tidak perlu. Nah, kita lanjutkan ke kuda-kuda yang pertama. Tapi sebelum kita lanjutkan ke kuda-kuda yang pertama ini, alangkah baiknya kita melihat dulu kuda-kuda yang menjadi pedoman daripada bangunan tersebut, yakni kuda-kuda yang paling besar. Sini kita sudah memasukkannya ke SAP 2000 sebagai software untuk perhitungan struktur kuda-kuda. Aman. Inilah letaknya software 2000. Di sini akan kelihatan bahwa kuda-kuda tersebut aman atau tidak. Saat kuda-kuda tidak aman, kita tinggal memberikan penambahan-penambahan di beberapa titik agar kuda-kudanya aman. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita menggunakan C7575 semua. 75. Nah, ini asumsi beban yang kita hitung. Ini adalah beban mati di kuda-kuda nantinya. Ini akan bekerja seumur hidup daripada kuda-kuda, seumur hidup atau selamanya. Nah, ini adalah beban hidup. Beban hidup ini kadang ada, kadang tidak, kadang ada, kadang tidak. Kenapa demikian? Ini adalah merupakan beban orang, beban angin, beban air yang mungkin saat hujan lebat atau segala macam, itu tetap harus kita hitung supaya kuda-kudanya lebih tahan, faktor keamanannya lebih tinggi. Nah, ini juga ada kuda-kuda yang dihitung dengan kekuatan angin. Ini ada kekuatan angin. Ini kelihatan bahwa kuda-kuda mana, batang mana yang perlu perkuatan, batang mana yang perlu penambahan. Tapi di sini semuanya tidak ada perlu penambahan, tidak perlu penguatan, karena kemampuan dari kuda-kuda sudah sangat-sangat mencukupi untuk menahan beban dari yang akan dipikul oleh seluruh struktur kuda-kuda tersebut. Ini sangat aman. Nah, inilah yang menjadi dasar, inilah yang menjadi keluar daripada gambar-gambar seluruhnya, gambar-gambar kuda seluruh. Kenapa? Kita bisa lihat di sini, ini sangat aman karena nilainya tidak melebihi daripada 100 atau 1000 atau 1. Tapi di sini hanya mencapai 0 sampai 500. Ini hanya 0,13, ini 0,13. Hanya di bagian sini yang nanti akan menjadi perhatian, ini 0,85. Tapi ini sudah aman. Kenapa? Karena beban tadi yang sudah kita turunkan, beban tadi yang sudah kita naikkan dengan kemampuan struktur atau kemampuan kuda-kuda yang sudah kita turunkan, atau spesifikasi bahan yang sudah kita turunkan. Semula kemampuan bahan itu misalnya 3, kita sudah turunkan menjadi 2. Kenapa? Disinilah letak faktor amannya. Saya menghitung sebuah struktur. Insya Allah ini kan sangat aman. Kenapa? Hanya 0, belum mencapai angka 1, sekian, atau mungkin not action atau NA. Nah, ini masih terbaca dengan baik itu 0. Jadi inilah bentuk kuda-kuda nantinya. Ini bentangannya berapa? Nah, setelah kita ketahui ini memang sangat aman, bentuknya aman,
kita nanti akan kembali kepada permainan perancangan kuda-kudanya. Inilah kuda-kuda yang kita hitung tadi. Bentangannya di 11. Ya, inilah kuda-kuda yang kita. Batang mana tadi yang akan kita perhatikan di sini sama di sini. Tapi itu tidak jadi masalah dengan faktor keamanan tadi. Yakni 11,60 di rumah tersebut sangat luar biasa besarnya dengan bentangan 11,60. Walaupun di beberapa titik ada tumpuan, tapi kita tidak pergunakan karena tidak pas tumpuannya pada posisi web. Jadi sebaiknya teman-teman semua perhatikan, ini adalah teknis kerja bahwa apabila kuda-kuda di bagian bawah bertemu dengan tumpuan atau ring balok tetapi tidak pas dengan web, sebaiknya tidak diberikan tumpuan atau bracket. Nah, kita review satu-satu, mudah-mudahan teman-teman semua bisa ngikutin. Oh, seperti ini ya gambarnya ya. Sini kuda-kuda nomor 1 bentangannya hanya 430. Nah, bentuknya biasa saja dengan 1, 2, 3, 4 web yang sebagai penopangnya. Nah, di sini adalah kuda-kuda terangketit atau kuda-kuda terpancung atau kuda-kuda terpotong. Dengan kuda-kuda yang dipotong tetap akan kita buat seperti ini untuk menjaga keamanan dari kuda-kuda. Ini sangat aman, tapi saya sarankan teman-teman jangan membuat hanya lurus. Lurus seperti ini mungkin aman ya, mungkin, tapi sebenarnya tidak aman karena ke bawah, mungkin tekanan ke bawah dia tidak ada permasalahan, tapi ke samping hanya mengandalkan daripada bau. Tapi di sini ada yang ini, ada ini. Jadi arah samping kiri atau arah samping ke kanan yang nanti akan menjadi penahan daripada goyangan angin, itu akan berbeda hasilnya. Sini sudutnya 30. Oke, kita mereview ini karena saya kira ini luar biasa bentuknya dengan banyaknya rabung tadi yang kita hitung ada 17. Jadi kalau tidak didetailkan seperti ini, itu akan merepotkan bagi teman-teman semua. Nah, sini ada bentangan 9,6, jadi tinggal dipotong, disambung, terus ini dipotong juga, terus nanti webnya dipotong, ditandain atau di marking pakai spidol. Jadi letaknya sudah pas, titik-titiknya sudah pas, titik joinnya sudah pas, semua segala macam. Teman-teman aplikator tinggal membaut, menyekrupnya, terus dibawa ke atas, ditirikan atau di-erection. Nah, di sini juga ada kuda-kuda yang seperti ini. Jadi teman-teman sebenarnya sudah gampang, tinggal dibuat kuda-kuda seperti ini, pas kan letaknya pada titik-titik yang sudah kita tentukan tadi. Insya Allah itu akan sangat tidak ada perubahan lagi. Seperti itulah di lapangan. Nah, ini nomor 8, nomor 9, nomor 10, 11, 12, 14. Inilah kuda-kuda menjadi pedoman kita tadi untuk seluruh kuda-kudanya bisa kita hitung pedoman satu kuda-kuda yang paling induk seperti itu. Seperti itulah teman-teman semuanya, kita review sebuah gambar yang memang sangat luar biasa. Saya kira ada sekitar 17 rabung di sana. Bentuknya seperti ini volume atapnya sudah langsung keluar, estimasi materialnya juga sudah langsung keluar. Jadi apabila teman-teman semuanya, para bosku semuanya ingin juga seperti ini, mempunyai proyek seperti ini, atau proyek apa saja, itu bisa kita bantu untuk menggambar detail, terus kita hitung strukturnya supaya aman. Jadi para garansi yang kita berikan ke konsumen, para bosku, itu bukan hanya sekedar garansi yang diomongkan, tapi ada backup datanya, dan itu mudah-mudahan akan sangat aman karena sudah dihitung dengan software. Nah, inilah gunanya gambar, bosku semuanya. Inilah gunanya hitungan struktur, jadi sudah ketahuan dari awal, bentuk atapnya ketahuan dari awal, kerja tukang juga sudah tahu dari awal, pemotongan material juga sudah pas dari awal, efisiensi material juga sudah
sangat efisien, kekuatan sangat aman. Inilah gunanya gambar. Jadi dengan mereview ini mudah-mudahan teman-temanku semuanya bisa membuat. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dicantumkan di kolom komentar. Mudah-mudahan akan saya jawab semuanya. Jika membutuhkan gambarnya nanti juga akan bisa saya kirimkan melalui email atau apa segala macam. Seperti itulah bosku semuanya. Yang kita review hari ini adalah rumah tempat tinggal Bapak Jimmy Manulang. Mudah-mudahan saya doakan Bapak Jimmy-nya sukses, rumahnya jadi secepatnya. Nah, begitu juga para bosku semuanya, sukses selalu, tetap menjadi profesional dengan gambar dan dengan struktur dari kami. Apa yang bosku dapatkan? Gambar detail satu, yang kedua estimasi material, yang ketiga adalah hitungan struktur, dan yang keempat ini yang mungkin luar biasanya apa? Konsultasi selama pengerjaan. Jadi saya akan buka line konsultasi selama pengerjaan bangunan apabila gambar tersebut dari saya. Seperti itu saja semuanya bosku, mudah-mudahan ini bermanfaat. Salam sukses bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.